mengenai dengan Ibu semua tentang air keras. Penyiraman air keras yang dihadapi aktivis. Selain yang tadi bahwa kita akan hadirkan peraturan tentang pembela HAM, kita punya draftnya sudah ada peraturannya di Kementerian HAM. Tapi induk undang-undangnya harus dibunyikan. Baru supaya lebih kuat dan mengikat seluruh komponen bangsa yang menjadi aktor, state actors. Karena state actors dan non-state actors seperti korporasi itu menjadi potensi-potensi aktor pelaku. Sehingga untuk mengikat mereka harus ada induk undang-undangnya dulu. Baru selanjutnya kita akan menghadirkan. Kami juga sudah mendorong Kementerian HAM sudah selesai menyampaikan draft undang-undang masyarakat adat ke Badan Legislatif DPR RI. Kita lagi sedang menyiapkan tentang berbagai draft undang-undang yang negara ini selama ini mereka yang terpinggirkan seperti pekerja rumah tangga. Masyarakat adat juga dianggap mereka tidak punya induk semangnya. Sehingga kita fasilitasi 2 bulan lalu kami sudah serahkan kepada Ketua Badan Legislatif DPR RI. Itu pekerjaan Kementerian HAM ini menampung kaum penderita yang tidak punya induk semang. Karena itu pimpinan selalu dukung kami, itu kami merasa senang. Tapi lagi-lagi nanti kita akan main semuanya, termasuk penilaian perusahaan-perusahaan yang melanggar, termasuk yang masyarakat adat, konflik agraria, itu juga akan selesai kalau undang-undangnya sudah bisa dihadirkan. Karena kalau kami lakukan pemberian sanksi, penghargaan, reward and punishment itu harus ada dasar undang-undang dulu hadir. Kemudian kasus penyiraman air keras, Kementerian HAM dari awal kita sudah tegas. Setelah itu fraksi Gerindra tegas. Komisi 13 DPR RI Pak Sugiat tegas. Ini baru dalam sejarah Republik Indonesia ya kasus yang dihadapi oleh aktivis langsung jadi atensi pemerintah Republik Indonesia. Menteri HAM, ya DPR, partai-partai berlangsung partai yang sudah ruling party ya yang berkuasa. Presiden sendiri pun menyampaikan hal yang sama. Oleh karena itulah maka yang dibutuhkan memang kita tidak suka istilahnya gini. Proses hukum sedang berlangsung. Kita tidak bisa, pemerintah itu tidak bisa mengarahkan proses hukum di jalur mana. Karena kita tahu trias politika, yudikatif, eksekutif, legislatif. Eksekutif tidak bisa mengatur dan mengarahkan proses peradilan di mana. Nggak bisa. Kami hanya bisa mengucapkan bahwa ini tidak adil. Itu cukup bagi pemerintah. Kami tidak bisa digiring untuk menentukan, menghukum seorang dalam konteks peradilan. Karena negara sejati tidak boleh ikut intervensi dalam proses peradilan. Kita jaga kedikdayaan dan kehormatan wibawa institusi, yaitu eksekutif. Eksekutif tidak akan, tapi secara aturan main, proses hukum sedang berlangsung di peradilan militer, sedang jalan. Nah, saya sebagai menteri juga meminta kalau mau, trial by the mobs dan trial by the press itu tidak bagus. Proses hukum karena tekanan publik dan tekanan pers itu kadang-kadang tidak bagus. Tapi momentum kayak sekarang ini kadang-kadang butuh juga. Karena banyak yang meragukan apakah profesional proses peradilannya itu masih ada dalam kasus ini. Nah, dan ini baru pertama sejarah Republik Indonesia seorang aktivis disiram Presiden Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan. Kita tahu seluruh presiden, jangankan baru, mulai dari Soeharto, semua presiden itu pernah aktivis jadi korban, tapi pemerintah tidak pernah bersikap. Jangankan presiden, menterinya aja tidak pernah ngomong. Baru kali ini
Presiden menghadirkan keadilan. Oleh karena itu jangan ragukan dengan Kementerian HAM, dengan pemerintah atas ketidakadilan yang dia hadapi oleh siapapun Republik Indonesia. Apakah kamu partai yang berkuasa atau yang oposisi? Bagi kami tidak penting. Bagi kami adalah siapapun rakyat Indonesia harus melindungi segenap bangsa, memajukan kehidupan bangsa, dan mensejahterakan rakyat. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah kebijakan kami yang kami pegang. Kami pegang itu untuk melindungi seluruh tumpah darah. Karena itu jangan ragukan kami hari ini. Prabowo mencintai takhta untuk rakyat dan harta untuk rakyat. Baik, izin bisa dipersingkat supaya kita langsung ke kesimpulan supaya bisa kita eksekusi apa yang menjadi rapat ini, Pak. Pak pimpinan kan sudah selesai. Sudah selesai Pak pimpinan. Ya, baik, terima kasih. Yang terakhir itu mohon izin untuk saya mau sampaikan standing position pemerintah. Bahwa pemerintah tidak akan membiarkan satu orang pun di Republik ini yang menderita ketidakadilan. Itu sikap. Orang tidak pernah percaya kata-kata saya. Tapi begitu air keras disiram, saya bilang premanisme. Preman tidak boleh ada di Republik. Semua orang mengatakan, oh ini Pigai, Menteri HAM ini biasa saja. Ternyata pimpinan saya bilang apa? Teroris. Artinya saya dengan pimpinan satu jiwa dong. Jadi artinya apa yang saya sampaikan negara tidak akan membiarkan rakyat menderita. Itu satu napas, satu jiwa dengan presiden. Demikian terima kasih Pak Pimpinan. Selanjutnya saya kembali.